A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebelumnya Nenek Nio, saya itu ya nenek. Ya, saya bawa cucu-cucu. Saya itu ibu dari 6 orang anak, 4 menantu dan 6 cucu. Nah, Nenek Nio sudah udek-udek siwur. Tapi Nenek Nio itu larinya masih kencang. Nenek wong melayu mau pleng. Balapan salah kok, dioyak wedhus. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan pada kita, menambah kenikmatan, kesehatan, perlindungan yang kemudian akan menjadikan banyak hal yang bisa kita tambahkan, kita pertahankan amal-amal sehingga kita berharap berakhir dengan kebaikan, berakhir dengan husnul khatimah. Ibu-ibu rahimakumullah, ketika Habib Hamzah silaturahim ke rumah bersama Bu Nur, bersama ibu, ya, maka saya sangat tertarik, memang sangat tertarik pada tempat-tempat yang luas, karena bayangan saya itu wah ini enak dulu pengajian sekaligus jalan-jalan, ya Bu ya. Kalau di tempat saya sampai budak gitu, sampai keluar gitu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan suasana yang indah, suasana yang sejuk, suasana yang menyegarkan, suasana alam itu kemudian terus akan mendapatkan pembangunan. Ini Habib rencananya farmnya itu seperti Cimory. Jadi monggo kita semua untuk bisa memanfaatkan. Ojo tekan bayar itu aku aktif ya. Untuk tekan Habib tuh, Habibnya tuh kaosnya aja gambar kambing. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, banyak hal yang perlu kita renungkan dan kita syukuri. Wanita ya itu diciptakan sebagai karunia, bukan beban dalam kehidupan. Wanita diciptakan untuk mewarnai peradaban, Maka sampai dikatakan An-nisa u'aimadul bilad fasolihat solihat fafasadat fasadun. Ya, wanita itu tiang tegaknya negara. Wanita itu menjadi bagian ya yang pandang penilaian sebuah keluarga itu ada pada wanitanya. Kalau wanitanya lurus baik, maka baiklah keluarga itu. Kalau wanitanya itu rusak, fasad ya, maka akan rusaklah. Nah, untuk itu marilah kita bersyukur ya, kita bersyukur untuk terus menampakkan sifat-sifat baik dan menampakkan kebaikan-kebaikan wanita. Dulu sudah sering saya sampaikan, bahkan kemudahan dan kelapangan seorang anak itu terletak pada kelapangan orang tuanya, bukan sekedar pintar apa tidaknya ya. Pernah saya berikan contoh, ada orang tua ya, ada keluarga itu yang punya 2 anak, yang satu itu nilainya bagus terus, nilainya 8, 9, tapi orang tuanya itu kepengen mendorong agar sukses sih. Wong pinter kuwi yo bijine aja semono, bijine 10 katanya. Ya.
Terus kemudian anak ini berusaha menunjukkan prestasi kepada orang tuanya sampai kemudian dia lulus SMA saja langsung keterima di perguruan tinggi, tidak pakai tes. Tapi orang tuanya tetap komentar, nek wong pinter kuwi jurusane ora kuwi. Terus kemudian dia kuliah, ya, kuliah dengan sering sekali diberikan apa ya, dipaidu, itu bahasa Indonesianya apa sih? Dipaidu, ya, nah, dicelah, ya. Nah, sampai kemudian lulus, ya, lulus cepat dan langsung dapat kerjaan. Ketika dapat kerjaan dan dapat gaji, pun dia mendapatkan suasana yang tidak enak. Wong pinter kok gajinya gun sakmono. Adiknya yang satu tidak pernah dapat nilai 7, 6 terus nilainya. Kata orang tuanya, ya wis ra apa-apa, sing penting gelem sekolah. Ketika lulus SMA, nilai 7-nya hanya 2, agama, ya. Agama kalau pendidikan moral, ya, karena aku kudu 7, ya. Kepengennya masuk ke tentara Akpol, ya tentu saja harus pakai duit, ya Bu. Diupayake duit, akhirnya iso mlebu 3 wulan njaluk metu. Soalnya apa? Terlalu disiplin. Ya, makanya kata orang tuanya, ya wis kowe golek sekolahan sing kowe gelem. Ibu-ibu rahimakumullah. Anak yang pertama yang berprestasi, yang kepingin menunjukkan prestasinya, akhirnya mengalami kehidupan yang sulit. Kenapa? Karena orang tuanya tidak lapang dalam menerima dia. Anak kedua yang nganyel, kan termasuk nganyel. Tetapi kehidupannya akhirnya mendapatkan jalan yang mudah karena mendapat ridho. Itu tadi dikatakan bahwa terutama ibunya yaitu menjadi bagian yang mewarnai jalan kehidupan dirinya, anaknya, keluarganya. Nah, untuk itulah maka Allah mengingatkan kita bahwa wanita itu memang diberikan peran-peran, ya. Kadang-kadang ada wanita sekarang itu, aku ketoke rak bakate nek ning omah. Aku ketoke bakate ning jowo. Maksudnya piye ya? Tapi gitu, karena banyak wanita itu yang kalau di rumah lebih dari 2 hari vertigo. Rasane semunyek kan kandel. Emang aku ketoke bakate ning jowo. Ning jowo ning kandang kambing ku apa kan sampai ya. Nah, ini alternatif daripada ke mall, ya Bu. Nah, ke mall itu gawe bingung. Sabun iki sak buwet, karena sabun kabeh nganti bingung. Sampo kita itu Bu diberikan banyak barang itu ya ilmunya tak tambah. Tetap orang ngerti jenis rambutnya ning sampone gonta-ganti. Dulu anak saya waktu kecil naik belanja atau Bu, masing-masing gawe sabun. Ini sabunnya cocok untuk Umi, sabun Lifebuoy yang merah, tulisannya untuk orang-orang yang aktif. Jadi saya itu karena pengajian terus itu ditukok ke sabun itu untuk orang-orang yang aktif. Nah, terus kulitku kering, ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi tadi dalam agama itu memang kita sudah diberikan peran. Ketika kemudian kita mengikuti alur peran kita, maka kita akan berkembang dengan baik. Nah, peran di dalam terciptanya wanita itu kalau dalam bahasa Arab disebut daurul mar'ah fi hamli risalah. Peran wanita, ya, dalam mengemban amanah. Ya, dalam mengemban amanah. Nah, sehingga kemudian itu harus kita pahami agar kita itu berkembang, ya, berkembang dengan baik. Yang pertama sebagai abdillah, ya, abdillah sebagai orang yang bisa mengelola dirinya, waktunya, kekuatannya untuk apa? Ibadah, untuk ibadah. Kenapa ini paling penting? Ibadah ini paling penting. Kenapa? Karena ibadah sudah sering saya sampaikan akan menarik garis-garis langit. Ya.
Ibu, orang yang hidup dengan garis bumi itu rekoso. Ya. Misalnya ya Bu, misalnya kita itu dalam 1 bulan ya butuh keluarga dalam 1 bulan tuh 2 sampai 3 juta. Nggih, kurang 1 sampai 2 juta. Bojone entuke gaji gur 1,5. Mah, aku iki hasilnya sasi iki 1,5. Cukup rak mah? Ya ora cukup. Ya Allah, ya jelas rak cukup toh, Pak. Itu namanya pakai garis bumi. Pakai garis bumi. Waktu saiki rumangsaku waktu ki cepet men ya. Sampai ada dokter yang ngaji sama saya tahun 90 nelpon saya. Teman-teman yang ngaji tahun 90 itu nek manggil saya Mbak. Bal tahun 2000 Bu. Nek manggil saya Bu Yuber kuwi berarti ketemu neng pilkada. Ya, Mbak. Nek menurutku toh sekarang itu sehari 24 jam ini orang cocok. Kurang. Lah karepmu piro? Saya bilang gitu. Ya saiki wong kesibukan kaya ngene kudune sehari iki 30 sampai 35 jam. Terus saya bilang gini, kowe wis check up belum? Saya bilang gitu. Ini kok iso-isone hari memang 24 jam kok ora cukup, ya kan? Begitu. Itu kenapa pakai garis bumi? Pakai garis bumi. Lah iya Gusti Allah kuwi kon sedekah, kon infak, kon zakat ngono ya dikeki apa kuwi jenenge rezekine sithik. Kadang-kadang aku ya mikir mumet dhewe. Bener ya, malah bener. Ya. Kenapa? Karena kita pakai garis bumi. Pakai garis bumi. Maka yang pertama manusia itu ditugaskan untuk ibadah dan zikir agar turun garis-garis langit. Contoh garis langit ya. Jadi karena pada sering ngaji tempat saya. Neng ya orang nak jaminan kelingan ngono ya ora lali kan. Pokoknya yang penting ketemu budian ngono soalnya ya. Ya, saya mau nyontohkan orang yang dapat garis langit. Ada orang biasa saja kerjanya serabutan, ya kan? Kerjanya serabutan. Sore mulai dihitung entuke 30.000, duite entuke 30.000. Wis mlaku mulai tekan kontrakane bedeng itu dikandani koncone. Kowe melu ra napa? Tilik wong loro kuwi lho ning RT nek wong loro melu penting kuwi katanya gitu. Karena sering ngrungokke ning gone pengajian, nek tilik wong loro itu Allah ada di sisi orang sakit, maka Allah akan mengangkat beban kita. Batine wis kene urip rekoso ya kan, bebane ora diangkat wis ngeluh ya. Melu. Lah kadang-kadang orang di meh tilik ora tilik sapa kuwi lho lara meneh ya Allah dadi wong lara. Ngono ki rasa tirik. Aku meh melu meh tak kandhani kok wong ora cetha. Malah tekan go rumah sakit kowe iki ngopo to? Ya dadi wong lara ngono ora rasa tirik. Nah, maka dia tanya, urunane piro? Urunane piro? 10 transport, 10 oleh-oleh. Berarti ini jitulah 10 ya. Melu bareng wis mangkat angkote mogok. Wis ta, angkote mogok ya Bu. Mogoke suwi do ngelak kabeh ning meh do tuku arep tuku es dhewe ketoke ra enak. Nek ndanjake semono kae engko entek piro. Dadi kabeh peneng kabeh. Ngempet apa? Orang ngempet ngelak, ngempet nesu. Ngene iki lho kandhani makane nek nang rumah sakit rasa didengi. Engko nek wis ning omah ditiliki kan malah enak, rasa transport. Tebeke ora mulih omah, bablas. Engko senene nek tanggane kowe kok usule ra bendah. Ya, sudah pada diem saja itu si ibu yang uangnya tinggal 10 tadi bicara.
wis iki lho aku jendit 10 kono dijajake es kabeh dikeke karo batin. Ya Allah, kabeh-kabeh iki Gusti Allah. Iki mesti sing nguji Gusti Allah. Sudah, selesai dia seneng rasane enteng. Alhamdulillah ora dikeki lara kono mulih mlakune genteong-genteong kaya nenek nyo gitu. Karena apa bayangke ora mangan. Tekan ngarep kos-kosane ya, itu tebake ning ngarepe ana berkat. Oh, langsung alhamdulillah ya Allah, Gusti Allah ki apik tenan kandhani do ora percaya. Berkat langsung. Lah kita nyuwun sewu lho entuk berkat. Oh, entuk tasbih dinceng. Niku nek senake ora? Enak senake ora? Dinceng, ora nek senake. Nek senake ya. Lah jenenge lho delok wedhusku ora wis marek. Mendute kok ngono. Ya, kita dapat berkat dinceng. Nek kira-kira lawe ra cocok salah iki ning gone meja engko gen dipangan sapa sing gelem kene bablas. Nah, gitu lho. Nek lawe cocok digawa ning kamar, mangane ning kamar. Gen dipangan sisan gen ora nek wong ngerti. Makanya ibu yang ekspresinya dia tidak mikir isinya, ekspresinya bahagia itu menjadi kebanggaan penduduk langit dan bumi. Ya kan? Begitu saja hidupnya, ya kan? Kemudian dia berdoa, Rabbana innaka taqabbal minna, ya Allah terimalah amalku, ya Allah berikan aku besok rezeki yang bisa untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak. Wis ngono. Ibu yang saya ceritakan ini Bu, ibu yang biasa-biasa saja, orang tahu duit-duit oke, itu setiap tahun korban. Ya, itu namanya hidup dengan garis langit. Dan aku mbok gelem, korban setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dikasih rezeki daftar haji. Sampai wacane kowe daftar haji. Haji ku ora kaya korban yo. Kuwi engko enteke akeh. Sampai dia ke tempat saya. Bu, apa aku salah ya Bu, kok diseneni wong pilang-pilang. Beberapa tahun kemudian saya ketemu tak tanya, "Yu, kabare hajimu kae piye? Wis lunas belum?" Ya Allah Bu, kandhane kabeh-kabeh Gusti Allah. Lunas Bu. Wong ora percaya Gusti Allah kuwi top tenan. Nah. Rasa nganggo bahasa Indonesia lengkap itu. Gusti Allah itu top tenan, wong kok ora percaya ya. Itu garis-garis. Nah, garis langit itu akan kita dapat ketika ibadah dan zikir kita kuat, ikatannya kuat, tidak berhenti. Maka sampai Abu Bakar mengatakan setiap amal itu punya waktu. Jangan gini, iso wirid lah. Oh ya aku kadang-kadang esok, kadang-kadang awang, kadang-kadang sore, kadang-kadang wirid, kadang-kadang ora. Kalau setiap amal tidak diberi waktu, hilang Bu, hilang. Saya di rumah itu juga ibu-ibu semangat Bu dia pokoknya saya tetap ngaji kadang-kadang Selasa, kadang Rebo, kadang Kamis, kadang Jumat, kadang Ahad, kadang datang, kadang tidak. Pilih saja waktu ya. Demikian juga kita. Allah itu kadang-kadang menguji kita, memperberat suasana kita ya. Yaitu sekarang nih subuh jam 3.48 tangi ya Allah ya ini wis adan ibu bapake iki senengane iki sregepen emang wis adan. Coba jam subuh jam 3.48 tangine tetap jam 5 uplak lalu sholat jam 5:15 ya dikira hilang ya Bu. Padahal kalau kita subuh jam 3.48 ya, apalagi pada hari Jumat wiridnya surah Kahfi, As-Sajdah, Ar-Rahman, Al-Waqiah. Apa namanya? Istighfar minimal 1000, gitu Bu, minimal 1000, tekan 5000. Ya ampun.
berarti kapan ngadeke. Diperberat nanti subuh itu jam 3.48, 50 sampai kembali 4:30. Tetapi ketika diperberat diberikan waktu yang panjang kita tidak bisa, waktu yang sedikit pun akan lewat. Jadi Ibu, sampai Allah sampaikan, kalau kamu ingin tahu apakah setiap hari ditambahkan padamu kekuatan, kemudahan, kelapangan, lihatlah amal pagimu, jangan hilang. Tetapi yang dimaksudkan beramal pagi itu tampak syukur kita. Ojo nesu, agek ngaji bapake, ini bar subuh dungo, bapake agek teko saka masjid, mah teh, mah, ya jenengan subuh wis telat ya kene wis rampung ya, ndak boleh begitu. Kita baca Quran, wirid tuh ya, baca surat Ar-Rahman, diceluk menahan nangis. Mah, apa meneh ya Allah jenengan kuwi wirid rak gelem nek kene wirid diganggu senengane. Ya. Itu namanya wiridnya, Qurannya hanya sampai di kerongkongan. Banyak kasus begitu itu banyak, Bu, ya. Ada seorang ibu yang hampir setiap hari pengajian, kadang mimpin pengajian, ya. Tapi ya kuwi nyuwun sewu, ngendikane itu pedes. Sregep tadi, ibunya itu cerdas, kewajibannya dipenuhi semua. Pagi sudah dibersihkan, sudah masak, sudah ditata, wis rampung kabeh memang kan ngaji. Ditekoki mertuane. Meh nang dindo ngaji ya apa tekan ngene langsung meneng langsung meneng. Sampai di depan ketemu sama suaminya, engko balik jam piro Bu? Yo ora ngerti to ya, aku rak panitia yo Pak, senengane lho. Ya. Setelah dari ngaji, masuk ke rumah lagi, buka tempat makanan. Ijin utuh, ora nek sing mangan, lha do stres. Ora kolu lho, ora kolu meh mangan nggih kok maratuane ora kolu. Dibuka, nek ora dimasake geger, dimasake rak dipangan wis mbung ra roh, aku gah mikir aku pengen ngaji neh lho. Ibu-ibu rahmat. Dampak dari seorang yang kuat ibadahnya, kuat baca Qur'annya, kuat doanya, itu terletak pada bagaimana dia itu bisa bersyukur, menampakkan sifat baik dan menampakkan kebaikan. Sehingga turun rahmat itu suasana yang menjadikan kita itu mudah seneng dan semangat dalam kebaikan. Mudah seneng dan semangat itu nek cara Jawa nih sumringah, Mbak, sumringah. Baik itu nanti nek pulang sumringah ya. Soalnya dari ayu meneh. Boleh diundang Bapak ya, boleh diundang ya di sekolahan. Nah, nerangnya pinter ini. Baik. Ya, canggih. Mbah yang canggih itu. Saya pernah ketemu, saya di rumah ibu. Meh mulai ada mbah-mbah itu di kursi roda, dingkluin. Lah batin pun kok wis ngapot ya. Tak dolek mbah, terus tangi. Tebake lagi W-anan. W-anan. Aku iki lho kanca-kancaku agek tekon, kowe ning ndi? Terus pesen Gojek, lah pun enten sing jemput. Pun kula pesen Gojek. Lha niku anake mbek putune ning ndi to, Mbah. Sampai duwe lengganan Gojek bareng. Ya, Bu. Ibadah hari-hari. Kalau kemudian kita menemui suasana yang tidak enak, tidak nyaman, garis-garis langit itu tidak turun, rasane uripe kuwi ya, rasane ki abot. Kon rasane rabot ya. Suasana omah ora disapa ya Bu. Ada ibu-ibu tuh Bu, anake maem to Bu, kon masake ayam, ternyata masak ayam tuh dicopot jene dalai ke lho Bu, ngungkepe kurang kuat, jiko air cucian tangan tuh suntak ke ibu nih. Ketika dia konsultasi saya tanya, jenengan tuh ibu tiri apa ibu asli? Tak begitu. Saya ibu asli bulan kok iso tuh lah anaknya sampai kayak gitu ya.
Nah, ketika kita mendapatkan suasana yang kayak gitu, ya, itu berarti Allah memberitahukan kita banyak ibadah dan zikir kita yang keter, tidak bisa dilakukan. Tapi yang tangi turu wis urung nganti wirid buka HP. Apa? Jawab donga, amin 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 amin. Sampai lah sempat donga karena rumangsane wis didongake grup sing oke. Padahal nyuwun sewu lho Bu, malaikat mbek Gusti Allah niku mboten kagungan HP. Jadi dongane niku ya ora didelok malaikat. Kuwi mah do dikomentari berarti malaikate ora canggih ya. Malah canggih. Lah doa di HP ku lho sing ngirim donga ya ora maca wong gurko pas ya ta. Kene ya ora maca karena ora maca dongane kok do amin, melu amin 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 ngono dongane ora. Maka diberitakan pada kita doa yang naik ke langit adalah doa yang dilantunkan oleh lisan. Makanya tadi disampaikan ada baca Quran, semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala yang sama. Mboten nggih Bu. Ha wong kene maca kono mbek anak untuk pahala padha ora lah. Yang dapat pahala sama itu ketika nyimak. Makanya kalau mau baca Quran itu diberitakan saya akan membaca Quran surat apa, ayat berapa, biar bisa disimak. Malah dolanan HP selfie. Ngono ki ya pahalane ora padha Bu ya. Jadi tadi yang kedua, wanita itu ya Bu diberikan peran sebagai waziroh. Waziroh itu menteri segala menteri, bahwa wanita itu harus punya kemampuan mengelola. Ya, nyapu itu menteri lingkungan hidup, menteri keuangan, walaupun duitnya orang ono, ini apa-apa, mlebu metu dicapetin. Ya, itu. Makanya tadi ibunya tadi itu, ibu tadi itu ya, ada orang punya kerja, tak ceritakan tadi, punya kerja, nyumbang 1.000. Jadi anaknya saja ekonomi Bu. Anaknya ini, mbok dadi wong mbok biasa wae. Mau nyumbang awake dhewe iki duwite pira, nyumbang semono kae. Apa kata ibunya? Aku ki rak nyumbang ya Nduk, aku ki nabung. Ben nek duwe butuh mendesak Allah memberikan rezeki. Itu saya aja nggak kepikiran. Saya kira ngono, anggere apa-apa tak nyari nabung. Nabung agar apa hidup kita menjadi lebih mudah. Gitu. Makanya kita ya pagi-pagi pesen GoFood. Ya pesen GoFood. Ngono kan ndrumungi. Ya Allah Pak, sego goreng regane 21 kok apa namanya? Ongkirnya 19. Niku jenenge nabung. Ongkirnya banyak lho Mik, kata anak saya, ben sedekah. Lah gitu. Wong kowe dikongkon ya ora gelem. Dikongkon ora gelem kok muni-muni ya. Oh iya kan. Nek diniati sedekah itu nabung Bu nak enak, mesake gitu ya. Wis nunggu gitu Bu. Kadang itu tekan kono, kok saiki larang men Bapak ongkirnya. Terima kasih boro-boro ya. Jadi mengelola. Maka kalau punya anak perempuan itu konsentrasi mendidiknya bisa mengelola. SD nek sudah punya ngerti duit dikasih uang Bu sebulan berapa ya aku udah ngerti mengelola. Kalau laki-laki itu dididik memproduksi, kalau perempuan mengelola waktu, mengelola ya semacam-macam. Maka dulu anak saya itu sekolah Bu, JSD. Saya ngeterken yang Harapan Bunda, ngerti rumah saya Bu, dari sana ke sini tuh Bu, tiap hari. Maka saya mengelola waktu di jalan. Piye neng dalan orang keganggu apa namanya kendaraan itu saya latihan 3 bulan. Agak wirid itu saya ngetuk. Nah ini ke situ tuh Harapan Bunda itu. Saya bilang sama anak-anak, kalau kamu nggak siap sebelum jam 6 naik angkot. Wah biar karuan. Sebelum jam 6 kan saya bisa ngebut sampai di rumah lagi saya 6:30. Kata tetangga saya gini, ijo kabeh ijo kabeh rene abyange wel ngono tak ya. Nah itu bagian-bagian yang kemudian apa namanya mengelola ya, mengelola. Nanti kalau tidak ya tadi
wirid ya, ini HP-nya, ini dan lain sebagainya. Lah anak-anak itu, anak sekarang apa ibu-ibu juga gitu. WA itu ora sah ndelok iso. Dadi maca Quran kan alif lam mim dalikal kitab la raiba fihi dan ngono. Delok kayak kudu tak tutuk ya. Ya kadang-kadang kita tidak tahu bagiannya mengelola waktu, ya mengelola ini karena nanti begitu kita itu mengelola perhatian kita, ya Bu. Ya saya Bu, kadang-kadang semua ibu tuh ngeluh bosen, ya bosen nek nang omah itu, kepingine lunga, gen diizinke lungane ngaji, lah bar kuwi ya dek mlaku-mlaku. Ya, makanya kadang-kadang ngaji itu ya ngono. Kowe neng ndi karo kancane? Aku neng mburi. Oh ya wis, ngono ngajine kan ayo janjian meh mlaku-mlaku tadi. Nah, kadang-kadang karena tidak bisa mengelola hati, mengelola waktu, mengelola perhatian, mengelola cinta, kadang-kadang kita menjadi salah. Dalam proses kehidupan ibu-ibu itu, karena memang mencari suasana yang bisa senang, semangat, dan sebagainya, kadang-kadang lebih mementingkan bestie daripada Tuhan. Besti, nek karo besti nih, guyon-guyon terus ngombeane. Aku sangat bahagia mengenalmu, karena kamu adalah solusi hidupku. Makanya meh lu ngombe besti nih, orang entuk bojone, wah rasane gondok lah. Lah bojoku ki lho, aku ki pengandeke ora gelem ngarahke aku pengajian mbek bestiku. Nek aku susah disemangati bestiku, nek lagi ora ndek duit dijili yo. Ya, besti itu ya selalu bersemangat, bersama, menghibur, ngutangi, barang ngutangi itu. Lah karena jalur duit bojone ra entuk, ya. Sehingga tadi kadang-kadang sampai kemetu saking kesele ning omah. Ibu-ibu tuh bilang, "Ya Allah, dadi wong wedok kuwi sedina utuh rumangsaku gawean terus ora sedina utuh ya Bu ya, ora utuh." Ya, kerjaannya tuh ya biasa saja gitu. Cuman ya karena kita tuh sudah merasa tadi ya, kita itu tidak mengasah pengelolaannya ya, sehingga kemudian kita tidak punya daya kelola yang bagus. Kudune ya wis rampung kabeh ya. Tapi ya tadi kadang-kadang bapak-bapak itu kalau hari ngajinya ibu-ibu wis maklum, orang masak, orang ini jadi ini dinanya apa tadi? Wah ibumu ngaji alamat neng omah urung masak, urung nyuci, urung ini. Jadi sing akhirnya yang di senani gurune, ya kan? Sampai ada ibu-ibu bilang gini, Bu Dia saya tak foto ya, karena suami saya pengen tahu Bu Dia. Ini kan mencurigakan ya. Lah saya bilang kenapa suami saya marah? Kowe iku lho nek diundang Bu Dia dikongkon Bu Dia wae cincing-cincing. Nek tak celuk meneng wae dikongkon malah merengut. Dadi aku sing salah, ya kan? Mengelola ya, mengelola hati ini dan sebagainya ya. Sehingga apa namanya itu menjadi bagian. Kemudian yang ketiga, apa ini? Yang kedua tadi waziro, mengelola menteri. Yang ketiga riayah, ngopeni, ngopeni omah, ngopeni tanduran, ngopeni bocah, ngopeni semua, open. Kenapa? Karena bagian open itu yang kemudian kita akan menjadi orang yang selalu diberikan doa dari penduduk langit dan itu sebabnya saya di rumah itu senang bertanam. Tanaman saya banyak. Kenapa? Karena efeknya besar tanaman itu. Kalau kemudian kita openi setiap hari, saya kalau nyiram ya saya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Agar tanaman dijaga, ketika saya berdoa maka tanamannya mengamini. Ya, mengamini sehingga saya pun terjaga. Ya, saya pun terjaga. Nah itu. Dan itu setiap hari sampai menjadi bagian ya. Kenapa? Karena saya kepengen tadi mendapatkan doa. Ya, doa dari tanaman itu didoakan ketika saya berbuat baik, diamini ketika saya berdoa sehingga menjadi kuat. Sering saya sampaikan kalau saya itu tidak nyirami tanaman ya yang di atas dan sebagainya, saya itu khawatir dipaido, ora didongake, ya kan? Saya mau keluar rumah dakwah, maka tanamannya yang satu lihat, ibu ini metah-metu dakwah terus, aku lah terus, kan kacau, ya kan?
Padahal kalau saya siram, saya rupeni, saya pupuk, itu saya keluar rumah itu tanaman tuh tahu teman-temannya. Hei, ibu dakwah, ayo kita berdoa agar ibunya kembali dengan makrifah, kembali dengan kemudahan, kembali dengan kelapangan dan keberkahan. Maka anak saya bilang gini, selain nyiram bunga apa mau? Soalnya kayaknya aku tidak bakat nyiram bunga. Alhamdulillah saya banyak bunga. Saya bilang urus rumah yang kita urus dengan baik, dengan sumringah. Itu ketika kita keluar rumah dia berdoa, ya Allah jagalah orang yang selalu berdoa, beribadah dan berbuat baik di atas punggungku. Kembalikan dia dengan bertambah makrifah, kemudahan, keberkahan, dan kalau dia kemudian ternyata meninggal, maka kembalikan dengan syahid. Begitu. Maka kita memang udopen kepada anak-anak, ya, kepada suami, kepada kerabat. Itu yang namanya ayah memelihara itu kepada orang lain, kepada pihak lain. Kenapa? Karena itu kunci keberkahan. Sudah sering saya sampaikan. Kalau kita hidup itu rasanya nggak nyaman, dapat tekanan-tekanan yang tidak enak, itu berarti ibadahnya banyak yang lubang. Tetapi kalau hidup kita itu kurang, ya, serba kurang, serba mepet, wes pokoknya tak iso ngopo-ngopo, itu berarti keberkahannya kurang. Maka berbuat baiklah kepada orang rumah, tetangga dan kerabat. Maka Allah akan melihat kita, lihatlah orang ini terus menambah kebaikan, maka tambahkan padanya keberkahan. Nah, berbuat baik itu ora kudu ngene kabeh tangga ngono ora, Bu. Tetap ada dalam pemikiran kita ngopeni keberkahan itu dengan berbuat baik. Maka berbuat baik, blonjo ya ta Bu, blonjo nek bayem seger-seger ya, kira-kira dikeke lombone memang sing seneng bayem. Lombok larang ya Mbah, lombok larang. Tuku plastik neng tombone nya lombok, aku mau tukune loro siji kono. Ya Allah, aku lho meh nyambel nganti terus dolen lombok. Makasih ya, Nya. Besok mana lagi gitu teratai. Kenapa? Karena orang yang keberkahannya tinggi itu terhubung dengan banyak orang. Makanya saya paling senang ada ruangan besar itu. Kenapa? Bisa menghubungkan banyak orang, bisa memberikan kebaikan, ya. Jadi kalau kita itu dapat ilmu yang dapat keberkahannya, tentu saja saya urunan susu, urunan kembang, urunan kembalinya pada mereka, walaupun kita kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, tapi begitu kita mendapat seperti apa yang kita keluarkan. Keberkahan itu tergantung pada apa yang kebaikan yang kita keluarkan, bukan kebaikan yang masuk. Yang terakhir ya tadi ibu-ibu untuk gelisah. Saya itu guru Bu, aku neng arep dadi ketok kabeh ana sing karena saya biasa ngaji itu jam 8 sampai jam 9 toh. Anggur jam 9 kuwi sak menit wae ibu-ibu wis ndelok dhuwur. Yang keempat, ya, al-islah al-mujtama. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang bisa membangun lingkungannya, membangun. Maka sebaik-baik wanita itu memang keluar setelah urusan keluarganya selesai, maka dia disuruh keluar membangun kebaikan, membangun masyarakatnya. Maksudnya masyarakat itu ya masyarakat perempuan. Ojo ngumpulke komunitas bapak-bapak ngono, ojo perempuan. Lah bapak melu ya karena perempuan. Maka saya juga bilang, saya itu pertemuan bapak-bapak. Ada banyak yang tidak setuju wanita itu tampil, apalagi jadi pemimpin. Pemilu itu banyak diartikan, wah ini kepengen jadi pemimpin, lah ngopo milih pemimpin wedok. Saya bilang, Pak, saya itu dicalekkan karena suruh ngurus istri bapak, nggak ngurusi bapak. Istri. Kenapa? Ya. Itu rak kampanye.
Sing kampanye Mbah ya tadi nenek ya. Kenapa? Ya memang hidup itu kalau kepengen kita itu terjadi perubahan yang besar, itu memanfaatkan momentum namanya. Dalam satu minggu itu ada momentum hari Jumat, maka pastikan amal hari Jumatmu itu amal yang paling baik. Ya mau wis kelewat makin lah. Kalau orang tidak konsentrasi pada momentum, jenengan kepingin berkembang dengan baik, perhatikan amal Jumatmu. Orang itu selalu memperhatikan amal Senin Kemis, padahal Senin Kemis itu untuk mempersiapkan hari Jumat. Malah lali pas hari Jumat itu. Minggu sore melu pengajian Pak. Pengajian apa? Jumatan to. Ja, aku iki dina Jumat, malah Jumat. Wis mentek malah gak kelingan. Momentum bagaimana kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang besar itu kalau seminggu dan Jumat. Kalau setahun romantis. Kalau amal-amal tertentu, amal-amal pilihan itu 1 korban, 2 umrah, 3 haji. Itu momentum. Untuk apa? Meloncat. Kalau negara ini momentumnya pemilu. Kenapa? Indonesia itu adalah negara yang punya kebaikan yang besar. Kepengen setiap 5 tahun sekali negaranya itu menjadi lebih baik. Jadi gunakan hak pilih jenengan untuk menjadi sebab kebaikan yang banyak di negeri ini. Ya Bu, fastabiqul khairat. Alhamdulillah wa takunana minal tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.